Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita sampai pada bagian ke-6 dari rubrik tes CPNS. Dan kali ini kita akan mulai dari nomor 51. Jadi saya kasih catatannya bahwa nomor 51 sampai nomor 60 saya ambilkan dari pengelolaan arsip statis. Jadi saya sarankan teman-teman untuk belajar dulu tentang pengelolaan arsip statis. Jika belum, teman-teman bisa belajar dari video saya di rubrik belagu di part ke-6 tentang pengelolaan arsip statis. Linknya ada di sini, silahkan diklik. Dan saya ingatkan juga teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan konten-konten terkini dari Pusat Arsip Indonesia. Baik, kita mulai saja. Nomor yang pertama yaitu nomor 51. Yang bukan sarana temu kembali dari hasil kegiatan pengelolaan arsip statis adalah A. Daftar arsip, B. Inventaris, C. Guide khasanah dan guide tematis, D. Guide primer, guide sekunder, dan guide tersier. Saya berikan waktunya, silahkan dijawab. Jawaban yang benar dari nomor 51 adalah poin D. Ini juga merupakan pertanyaan jebakan karena kalau teman-teman melihat video belagu kemarin, jadi hasil dari pengolahan arsip statis menghasilkan 3 sarana temu kembali, yaitu daftar arsip, inventaris, dan guide. Nah, sementara yang D saya sebutkan guide primer, guide sekunder, dan guide tersier itu adalah skat guide yang dimaksud untuk skat guide dalam penataan atau pemberkasan arsip. Jadi yang benar adalah D. Baik, kita lanjutkan ke nomor 52. Tujuan pengelolaan arsip statis bagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 adalah A. Menjamin keselamatan arsip sebagai pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. B. Menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah. C. Menjamin keselamatan dan kelestarian arsip statis. D. Menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah. Jawaban yang tepat dari nomor 52 adalah A, karena A adalah tujuan dari pengelolaan arsip statis, sementara yang B adalah tujuan adalah pengelolaan arsip dinamis, yang C adalah tujuan dari preservasi arsip, dan yang D adalah salah satu dari tujuan penyelenggaraan kearsipan. Baik, kita lanjutkan ke nomor 53. Arsip statis adalah arsip yang memiliki kriteria sebagai berikut. A. Memiliki nilai guna kebuktian, informasional, dan intrinsik. Memiliki nilai guna administrasi, hukum, dan keuangan. C. Bernilai strategis bagi pencipta arsip dan masyarakat. D. Dapat digunakan sebagai sarana menjaga keutuhan NKRI. Silahkan dijawab. Baik, jawaban nomor 53 adalah A, yang saya sudah sampaikan kemarin, jadi saya tidak akan bahas lebih detail di sini. Nomor selanjutnya yaitu nomor 54. Nomor 54 juga merupakan soal jebakan, dan ini dia soalnya. Pencipta arsip yang tidak wajib menyerahkan arsip statisnya kepada lembaga kearsipan adalah A. Perguruan tinggi negeri, B. Perguruan tinggi swasta yang mendapatkan bantuan luar negeri, C. Kementerian atau lembaga tingkat pusat, D. Perusahaan swasta. Jawaban nomor 54 adalah D, seperti halnya yang sudah kita bahas kemarin. Poin D, bisa saja menyerahkan arsip statisnya ke lembaga kearsipan jika perusahaan swasta ini mendapatkan bantuan luar negeri atau menggunakan dana dari APBN. Jika itu tidak disebutkan, maka poin D adalah pencipta arsip yang tidak harus atau tidak diwajibkan menyerahkan arsip statisnya kepada
lembaga kearsipan. Kita lanjutkan ke nomor 55. Arsip statis yang dipersyaratkan tertutup dapat dibuka oleh kepala lembaga kearsipan setelah A. 20 tahun sejak serah terima arsip, B. 25 tahun sejak serah terima arsip, C. 30 tahun sejak serah terima arsip, D. 35 tahun sejak serah terima arsip. Jawaban nomor 55 yang tepat adalah B. Dan ini secara spesifik sudah disebutkan oleh Undang-Undang 43 tahun 2009 tentang kearsipan bahwa setelah 25 tahun setelah penyerahan arsip statis, maka kepala lembaga kearsipan dapat membuka akses terhadap arsip yang dimaksud. Nomor selanjutnya yaitu nomor 56. Berikut ini adalah langkah-langkah preventif dalam preservasi arsip statis. A. Penyimpanan, B. Perencanaan menghadapi bencana, D. Pengendalian hama terpadu, D. Semua jawaban benar. Jawaban nomor 56 adalah D. Seperti yang sudah kita bahas kemarin bahwa dalam langkah-langkah preventif ada setidaknya ada 4 dan A, B, C semuanya adalah termasuk dalam langkah-langkah preventif dalam preservasi arsip statis, sehingga jawaban yang tepat adalah D. Kita lanjutkan ke nomor 57. Langkah-langkah kuratif dalam upaya pelestarian arsip statis adalah sebagai berikut, kecuali A. Reproduksi, B. Enkapsulasi, C. Laminasi, D. Restorasi. Jawaban yang tepat dari nomor 57 adalah A. Karena reproduksi merupakan langkah-langkah preventif dalam preservasi arsip statis. Sedangkan B, C, D adalah langkah-langkah kuratif. Kita lanjutkan ke nomor 58. Manakah pengertian arsip statis yang tepat? A. Arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis masa retensinya, berketerangan permanen dan telah diverifikasi secara langsung maupun tidak langsung oleh lembaga kearsipan. B. Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. C. Arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi keberlangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbaharui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. D. Arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhannya, keamanan, dan keselamatannya. Silakan dijawab. Jawaban yang benar dari nomor 58 adalah A. Itulah pengertian dari arsip statis yang tepat. Sementara yang B adalah pengertian dari arsip dinamis, yang C adalah pengertian dari arsip vital, dan yang D adalah pengertian dari arsip terjaga. Baik, kita lanjutkan pada nomor 59. Pengertian inventaris yang tepat adalah A. Sarana bantu penemuan kembali yang sekurang-kurangnya memuat nomor arsip, bentuk redaksi, isi ringkas, kurun waktu, tingkat perkembangan, jumlah dan kondisi arsip. B. Sarana bantu penemuan kembali arsip statis yang memuat uraian informasi dari daftar arsip statis yang dilengkapi dengan pendahuluan dan lampiran. C. Sarana bantu penemuan kembali arsip statis berupa uraian informasi mengenai suatu tema tertentu yang sumbernya berasal dari beberapa khasanah arsip statis yang disimpan di lembaga kearsipan. D. Sarana bantu penemuan kembali arsip statis yang memuat uraian informasi mengenai khasanah arsip statis dan atau sebagian arsip yang dimiliki dan disimpan oleh lembaga kearsipan. Dan jawaban yang tepat dari nomor 59 adalah poin B. Jadi poin A itu adalah pengertian dari daftar arsip statis yang metadatanya seperti yang sudah disebut itu. Yang B, inventaris itu adalah cirinya daftar arsip plus
pendahuluan dan lampiran. Jadi kalau pengen mengenali inventaris itu apa, inventaris adalah daftar arsip plus pendahuluan dan lampiran. Sementara guide tematis, kata kuncinya ada pada mengenai suatu tema tertentu, sehingga kita kenali sebagai guide tematis. Sedangkan guide arsip statis khasanah adalah memuat mengenai khasanah arsip statis, jadi keseluruhan arsip statis atau sebagian dari arsip statis yang disimpan atau dimiliki oleh lembaga kearsipan, kemudian dibuatkan semacam indeksnya atau resumenya tentang guide arsip statis yang dimiliki oleh lembaga kearsipan tertentu. Dan kita terakhir masuk pada nomor ke-60. Setelah lembaga kearsipan melakukan verifikasi langsung dan tidak langsung, sementara arsipnya tidak ditemukan, maka lembaga kearsipan wajib membuat A. Daftar pencarian arsip, B. Daftar arsip, C. Inventaris arsip, D. Guide arsip statis. Jawaban nomor 60 yang tepat adalah daftar pencarian arsip. Jadi kalau lembaga kearsipan sudah melakukan penilaian dan arsipnya tidak ditemukan, maka lembaga kearsipan diwajibkan untuk membuat daftar pencarian arsip, bukan daftar arsip, karena memang arsipnya belum ada. Juga bukan inventaris dan guide seperti yang sudah kita bahas di nomor 59. Baik, sementara itu yang bisa saya sajikan pada kesempatan kali ini. Akhir kata, saya Sapimin Sejati untuk Pusat Arsip Indonesia mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.